Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahal Zafira Santosa Putri dengan NIM 202514104034 dan rekan saya. Nama aku Alanur Arijal dengan NIM 202514104015. Jadi teman-teman, di sini itu kami akan membahas fenomena mengenai operasi plastik, beauty engagement, dan dalam perspektif hukum Islam melalui sebuah studi kasus. Seperti itu teman-teman. Nah, melalui kasus ini tuh kami akan melihat bagaimana Islam memandang tindakan mengubah penampilan itu tuh demi memenuhi kecantikan modern. Ya, betul. Nah, selanjutnya kami akan memaparkan sebuah studi kasus dulu ya teman-teman. Langsung saja ke pemaparan studi kasus yang kami angkat, yaitu misalnya ya, ada seorang perempuan berusia 25 tahun yang merasa tidak percaya diri karena bentuk hidungnya tuh mungkin kayaknya pesek deh, aku tuh nggak percaya diri gitu. Nah, dia tuh sering membandingkan dirinya dengan influencer yang ada di media sosial. Nah, kemudian ia itu memutuskan untuk melakukan operasi hidung atau rhinoplasty, bukan karena alasan kesehatan, tetapi agar wajahnya itu terlihat lebih menarik dan sesuai standar kecantikan yang sedang tren akhir-akhir ini ya. Nah, setelah operasi tersebut dilakukan, penampilannya itu memang berubah teman-teman, tapi keputusan itu menimbulkan berbagai perdebatan. Sebagian orang itu menganggapnya sebagai ya udah itu hak pribadi, tetapi sebagian orang lain juga menganggapnya hal tersebut itu bertentangan dengan ajaran agama seperti itu. Nah, dari kasus yang tadi disebutkan tuh muncul pertanyaan nih, bagaimana hukum Islam tuh memandang tindakan operasi plastik yang dilakukan semata-mata untuk tujuan estetika. Nah, mungkin untuk menjawab pertanyaan itu ya, kita lanjut ke bagian analisis hukum. Untuk menjawab pertanyaan dari analisis kasus tadi ya, mungkin apakah ada dalil Al-Quran yang berkaitan dengan kasus ini? Kira-kira ada nggak ya? Salah satu dalil yang relevan dengan kasus ini tuh salah satunya ada di Surah An-Nisa ayat 119 yang menjelaskan tentang larangan mengubah ciptaan Allah. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim melarang perubahan tubuh yang dilakukan demi kecantikan semata. Nah, itu teman-teman ada juga di Quran surah At-Tin ayat 4 yang artinya itu sesungguhnya Allah itu telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita tuh harus bersyukur teman-teman karena Allah itu menciptakan kita dengan bentuk yang sebaik-baiknya seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, kan tadi tuh operasi plastik itu memang bertentangan ya dengan agama Islam ya. Nah, untuk operasi plastik itu memang semuanya tuh dilarang atau enggak sih sebetulnya? Nah, untuk operasi plastik sendiri itu tidak sebenarnya jika operasi itu tuh dilakukan untuk tujuan memperbaiki cacat akibat kecelakaan, luka bakar atau kelainan bawaan. Nah, mayoritas ulama yang di Indonesia tuh membolehkannya karena bertujuan menghilangkan kemudaratan. Itu. Oke, baiklah. Untuk pertanyaan yang ketiga, berarti kasus perempuan yang tadi saya sampaikan itu gimana ya kira-kira tanggapan kamu? Nah, kalau tadi kan melihat ke pertanyaan yang kedua yang mayoritas ulama membolehkan kalau tujuannya untuk menghilangkan kemudaratan. Kalau melihat dari kasus yang tadi disebutkan di awal, operasi ini tuh dilakukan semata-mata hanya untuk mengikuti standar kecantikan modern dan bukan karena kebutuhan medis. Maka dari itu mayoritas ulama itu berpendapat bahwa tindakan tersebut itu tidak diperbolehkan karena termasuk mengubah ciptaan Allah tanpa alasan yang mendesak. Nah, hal ini tuh melihat juga dari dalil yang disebutkan di awal di surat An-Nisa ayat dan 119 dan juga surah At-Tin ayat 4. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin untuk adanya urgensi kepentingan seperti adanya cacat akibat luka bakar, ada kelainan bawaan, itu mungkin boleh ya teman-teman dilakukan operasi plastik, tapi jika kepentingannya untuk mempercantik, mengikuti standar tren modern itu sebaiknya tidak diperbolehkan itu ya. Seperti itu teman-teman. Mungkin selanjutnya kita masuk ke evaluasi kritis.
dulu ya. Yes. Jadi teman-teman, menurut kelompok kami, jadi media sosial itu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk standar kecantikan yang kadang-kadang itu nggak realistis, seperti itu teman-teman. Akibatnya banyak orang tuh merasa kurang percaya diri lah, terus terdorong untuk melakukan berbagai prosedur kecantikan. Padahal Islam mengajarkan pentingnya rasa syukur, tidak berlebihan, juga mengutamakan kemaslahatan. Betul teman-teman. Nah, tapi apabila operasi itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi tubuh atau memperbaiki cacat yang mengganggu kehidupan seseorang, maka tindakan tersebut itu boleh dilakukan ya, betul tidak? Betul. Nah, di bagian kesimpulan yang ini kita jadi poin kesimpulan dari awal sampai akhir tuh bahwa operasi plastik yang bertujuan untuk pengobatan atau rekonstruksi itu diperbolehkan dalam Islam. Nah, sedangkan operasi yang dilakukan semata-mata untuk memenuhi standar kecantikan modern tanpa adanya kebutuhan medis itu bukan cenderung ya, memang tidak diperbolehkan oleh oleh mayoritas ulama, oleh agama pun tidak boleh teman-teman. Jadi seperti itu. Intinya, jadi kalau kalian tujuan untuk operasi plastik karena mengikuti standar kecantikan modern itu tidak diperbolehkan. Sedangkan untuk tujuannya kemaslahatan seperti cacat juga hal medis itu diperbolehkan oleh cenderung mayoritas ulama gitu. Mungkin sekian ya pemaparan analisis menurut kelompok kami mengenai operasi plastik, beauty enhancement dan juga ya seperti itu menurut kajian Islam kontemporer. Nah, apabila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Mungkin sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Thank you, everyone! Thank you, Elmer! Go!